Kita sekarang mengalami masa krisis, ya. Krisis ini silih berganti datangnya, ya. Dan tidak pernah berhenti, ya. Seperti pergantian siang dan malam, kadang di musim panas, kadang di musim hujan, ya. Terus kalau di daerah lain malah ada musim semi, ya, musim salju, dan setiap orang sudah harus mengantisipasi apabila terjadi perubahan. Baik perubahan itu terjadi cepat ataupun lambat. Karena yang namanya perubahan itu sendiri abadi. Kita sendiri ya sudah mengalami hal-hal besar, mulai dari perang kemerdekaan yang baru-baru kemarin tentang krisis moneter, ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bertumbangan. Tapi untuk kali ini yang banyak terganggu adalah perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Karena 90% banyak dari perusahaan menengah ke bawah, kontribusi ekonomi dan kontribusi tenaga kerjanya banyak sekali. Jadi kita akan banyak membahas di sini, mendiskusikan, men-sharing. Sebenarnya dalam pertemuan ini, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin sudah di kepalanya sudah ada beberapa ide-ide yang akan disampaikan. Tapi dalam sesi ini tidak bermaksud untuk menggurui, kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, ya, saling memotivasi intinya. Ya. Jadi solusi-solusi yang udah ada di kepala mungkin bisa akan lebih diyakinkan mana yang harus diambil. Karena setiap permasalahan itu selalu ikutan dengan peluang ataupun kesempatan-kesempatan baru yang bisa kita raih ke depan. Karena nggak mungkin selamanya kita akan krisis, pasti ada masanya berganti. Kita bisa melihat contoh apa yang terjadi di Wuhan sendiri, kehidupan sudah perlahan kembali normal. Next, insya Allah juga Indonesia akan seperti itu. Dan beberapa negara lain juga sudah ada yang melepaskan lockdown-nya, ada yang sudah mulai berjalan seperti biasa, ya. Malah ada yang tidak tersentuh sama sekali. Ya. Nah, kita berharap, kita berdoa sama-sama, semoga Indonesia bisa segera kembali normal. Perubahan itu sendiri hal yang lumrah, ya, yang kita hadapi sama-sama di kehidupan sehari-hari. Ya. Dari mulai kita lahir, kita jadi anak-anak, kita jadi remaja, kita jadi dewasa, tumbuh menjadi tua, ya. Terus nanti digantikan dengan generasi berikutnya, ya. Nah, ada perubahan-perubahan yang sifatnya sudah bisa terprediksikan. Tapi juga ada perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak, tiba-tiba kita jatuh sakit. Ya. Ada yang sakitnya ringan, ada sakitnya yang berat. Ya, dalam kondisi sakit seperti ini, ya seyogyanya manusia yang dipikirkan bagaimana dia bisa kembali normal dulu. Jangka pendeknya ya, jangka pendeknya. Tapi dari pelajaran kejadian-kejadian krisis atau musibah ini, tentu banyak hikmah yang bisa didapatkan. Persis yang dialami oleh negara yang pernah menjajah kita, yaitu Jepang. Ya. Dia pernah banyak sekali rakyatnya meninggal dunia akibat peperangan, dan dia melakukan perubahan-perubahan sangat-sangat signifikan, ya, memajukan negaranya, meningkatkan kualitas SDM-nya, meningkatkan inovasi-inovasinya. Makanya sekarang kita lihat bagaimana produknya bisa tersebar luas di seluruh Indonesia dan di negara Eropa maupun negara Amerika. Jadi kita belajar dari setiap krisis pasti membawa hikmah. Nah, cuman sayangnya apabila yang tidak bisa mencikapi krisis, tidak bisa beradaptasi dengan krisis, dia akan tenggelam dan akhirnya mati. Nah, kita lihat bagaimana perubahan kita dalam menghadapi krisis. Biasa pertama siapapun ya, karena perubahan itu ada yang cepat, ada yang pelan. Nah ya tiba-tiba ini yang bahaya. Ya, tapi kita nggak bisa memilih. Nggak bisa memilih. Ya, Tuhan sudah punya skenario-nya sendiri, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita shock ya udah pasti manusiawi. Umpamanya tiba-tiba kita segar bugar, tiba-tiba kita dapat kecelakaan, kaki kita atau tangan kita tidak berfungsi, atau mata kita tidak berfungsi, pasti shock. Siapapun orangnya, sebesar apapun badannya, sekaya apapun orangnya, pasti shock. Nah ini pasti ada akibat yang dibuatnya, sehingga orang itu akan mengalami depresi. Nah ini di sini titik ini nih siap-siap nih, apakah dia bangkit atau tidak, menyerah pasrah atau memikirkan cara-cara baru, mengeksplorasi, mencari alternatif lain, ya, mengubah cara-cara baru
untuk dia bisa bangkit kembali. Kalau tidak, ya habislah di situ. Ya. Jika rasa sakit sudah lebih besar dari rasa takut, maka manusia akan melakukan perubahan-perubahan besar. Nah ini skenario alam ini memang juga membantu merubah manusia. Kadang sebenarnya kita dalam masa sebelum krisis ya, perubahan itu sudah terjadi, sudah heboh. Pertumbuhan digital marketing baru 3% aja sudah membuat banyak perusahaan supermarket tumbang. Perusahaan perhotelan juga mulai kewalahan karena banyak pebisnis yang melakukan bisnis perhotelan tapi dia nggak punya hotel. Ya. Banyak perusahaan taksi stres juga. Kenapa? Banyak perusahaan taksi ini sekarang sudah dikalahkan sama perusahaan yang menggunakan aplikasi. Dia tidak punya mobil, dia nggak punya motor, tapi merajai dalam bisnis transportasi. Begitu juga transaksi-transaksi yang dulunya orang pergi ke supermarket belanja, ya. Ya. Tapi akhirnya sekarang berubah, orang lebih banyak ke rumah. Dengan adanya COVID, dengan adanya krisis, ini makin menegaskan orang lebih banyak melakukan aktivitinya di rumah. Dan kita harus jeli membaca nih bahwa memang kita dipaksa untuk masuk ke dunia 4.0. Nggak ada tawaran. Kita banyak melihat raksasa-raksasa perusahaan terdahulu di bidang telekomunikasi. Contohnya, yang merajai telekomunikasi sejak zaman kemerdekaan itu ada Siemens, Motorola. Sekarang Bapak Ibu lihat ya, mana coba? Setelah itu dia digantikan oleh Nokia. Wah, Nokia sempat merajai sehingga sampai menjadi perusahaan sejuta umat. Tapi sekarang kemana dia? Dia disalip lagi. Disalip oleh BlackBerry. BlackBerry sempat berjaya, tapi nggak lama. Setelah itu diganti oleh Android. Android yang kita pegang di handphone Bapak Ibu, ini dulu merek-merek yang nggak kepikiran sama kita. Ada Xiaomi, ada Samsung, ya, ada Oppo, wah, nggak kebayang ya. Dan ini mengisyaratkan bahwa perubahan itu selalu terjadi dan semakin ke sini semakin cepat. Dengan COVID ini memaksa kita beralih 2 kali, 3 kali lebih cepat untuk menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Karena krisis ini sendiri sifatnya pas seperti yang kita lihat yang terjadi sebelum-sebelumnya. Indonesia pernah mengalami krisis, berbagai macam penyakit. Ini dia akan berlalu. Yang perlu kita pikirkan bukan saat ini saja, tapi kita harus pikirkan bagaimana untuk menghadapi masa ke depan supaya perusahaan kita bisa tetap sustainable ya, bisa terus berkembang. Ya. Pertama kita awalnya harus memikirkan analisis SWOT kita yang terkini. Ya. Dari ancaman-ancaman yang datang, dari krisis yang datang saat ini, tentu di balik itu ada peluang. Sudah terbukti saat ini bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak kita pikirkan sebelumnya meraup untung di masa krisis. Terutama perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan IT, perusahaan dengan makanan, perusahaan tentang alkes atau alat kesehatan, perusahaan tentang peralatan untuk olahraga, peralatan masak-memasak, sembako, ini meraup ya di masa krisis malahan untung. Ya walaupun di sisi lain perusahaan-perusahaan seperti perhotelan, perbankan, ya otomotif, transportasi yang lain banyak juga mengalami kemunduran, termasuk di pesawat terbang sekalipun. Setiap kejadian krisis, setiap ancaman yang muncul, selalu ada peluang di balik itu. Ini yang harus kita sikapi. Kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, terutama tolong perhatikan kekuatan yang kita miliki. Mesin, metode, material, network yang kita miliki, ya, yang harus kita manfaatin semaksimal mungkin untuk menangkap peluang-peluang yang ada di depan mata ataupun yang jaraknya masih jauh ke depan. Ya. Apa langkah yang harus kita lakukan dalam mempertahankan bisnisnya? Saya memberikan tips, ada 5, sebenarnya banyak ya, tapi ini yang umum-umum saja, mulai dari bentuk tim sampai merancang bagaimana berkomunikasi nanti dengan internal atau eksternal perusahaan. Kita mulai yang pertama. Nah, pertama, untuk bertahan, ya kita harus ngatur strategi. Yang ngatur strateginya siapa? Orang-orang. Orang-orangnya mana? Ya kita harus bentuk tim. Siapa tim tersebut? Ya tim ini harus mewakili semua departemen, semua divisi yang ada di perusahaan. Mereka yang paling ngerti masalah-masalah yang ada di departemen atau divisinya masing-masing harus terlibat langsung dalam manajemen untuk memikirkan permasalahan dan untuk memikirkan solusi-solusi yang paling efektif yang harus diambil.
Di sini akan terjadi kerjasama, di sini akan terjadi rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga pihak manajemen, pihak owner, dia tidak pusing sendiri. Kita bagi-bagi tugas, senang sama-sama, susah sama-sama. Di sini juga akan terjadi transparansi. Apa yang dilakukan? Ya, kita yang pertama, plan-nya dulu. Dalam ilmu manajemen mutu, itu ada yang dikenal dengan plan, do, check, action. Kita harus melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Baik ada krisis ataupun tidak ada krisis. Baik krisis yang sekarang ataupun krisis yang akan datang. Harus sudah diantisipasi. Nah, kebetulan sekarang kita berada dalam krisis yang di depan mata, yaitu COVID-19. Kita evaluasi seperti metode PDCA. Ya. Mana ya rencana-rencana yang sudah tidak relevan lagi, cara-cara yang sudah tidak relevan lagi, target-target yang sudah tidak relevan lagi, produk-produk yang sudah tidak relevan lagi, ini harus dirubah. Karena yang pastinya kebutuhan konsumen itu tidak berubah, ya, malahan makin bertambah. Hanya yang berubah caranya. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin cara-cara lama kita yang tadi menunggu bola akan berubah, jadi seperti yang harus menjemput bola. Ya. Nah, yang paling penting cash flow. Jangan sampai cash flow kita nggak bergerak. Lebih besar pengeluaran daripada pengeluaran. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Apalagi seperti yang bergerak di bidang perhotelan, perbankan, ya, transportasi. Ini banyak cash in-nya stop sama sekali. Yang ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini harus dilihat. Mana yang urgent, mana yang penting. Yang pokok-pokok saja yang kita harus lakukan. Ya. Seperti kita lagi keadaan sakit, jangan mikirin dah kita mau nonton, kita mau tamasya, kita mau beli mobil baru, segala macam. Next aja, nanti aja. Sekarang yang butuhkan bagaimana jaga kesehatan, bagaimana kita bisa makan, bagaimana perusahaan tetap bisa bayar listrik, bayar operasional. Ya. Beruntung untuk perusahaan-perusahaan yang besar, biasanya sudah meraup untung sebelum-sebelumnya, dan itu menjadi saving, yang savingnya bisa digunakan. Dan apabila kondisi perusahaan ini bisa bertahan di masa paceklik seperti ini, ya, dia bisa melewati dengan mulus. Ya. Walaupun kadang terpaksa harus melepaskan aset-aset yang tidak produktif untuk bisa membuat cash flow tetap berputar. Termasuk juga perlu kebesaran hati para manajemen dan ataupun owner. Mungkin ada aset pribadi yang tidak produktif, terutama yang kelasnya UKM, ya harus dilepas supaya perusahaannya tetap muter. Kenapa? Karena kita sudah dapat informasi bahwa prediksi ke depan kalau ini sudah stabil, ini pertumbuhan ekonomi bisa gila-gilaan. Nah, kalau kita tidak mengkondisikan saat ini, baik dari segi SDM, tim kita, sarana prasarana kita, anggaplah kita sekarang lagi cuti, istirahat, lagi pemanasan, persiapan untuk menghadapi pertandingan yang lebih besar lagi ke depan. Jadi saya ulangi, anggaplah saat ini kita lagi cuti besar, lagi persiapan, lagi latihan, menghadapi kompetisi peluang yang lebih besar di depan. Nah, yang paling penting, ini mengkondisikan SDM. SDM jangan dipandang hanya sebagai cost semata. Ini adalah hasil investasi jerih payah kita, mulai dari merekrut mereka, melatih mereka, membimbing, ya, mengembangkan mereka, sampai mereka bisa profesional di bidangnya sesuai job desk-nya masing-masing. Ini nggak gampang. Kita melatih mereka dari mentah sampai mereka jadi, itu paling cepat 6 bulan sampai 1 tahun. Malah kadang ada lebih dari itu. Ya, bapak-bapak, ibu yang sebagai praktisi pasti ngalamin ya, betapa sulitnya membentuk SDM. Terlepas dia lulusan dari perguruan top, ya, perguruan tinggi top manapun, masuk ke perusahaan kita, itu harus kita kondisikan dulu, kita latih dulu, kita bimbing dulu, kita bina dulu sampai dia siap. Makanya kita harus kondisikan jangan sampai ini aset-aset ini hilang. Ya. Walaupun mungkin cara kerjanya harus kita ubah, jadi work from home, jadwalnya diatur, sip-sipan, ya, absensi tetap bisa dilakukan walaupun masih menggunakan aplikasi, ya, produktivitas tetap terjaga. Kalaupun cash flow agak susah, ya kita kurangi pembayarannya. Sebisa mungkin jangan sampai karyawan-karyawan yang produktif ini hilang dari perusahaan kita. Yang boleh hilang adalah yang memang tidak produktif. Kalau produktif, sekuat mungkin pertahankan. Karena mereka juga kalau keluar, mau cari tempat lain juga, nggak ada yang buka lowongan, ataupun kalau buka lowongan terbatas. Ya.
Ini tolong dijaga karyawan, tapi karyawan juga harus dikomunikasi dengan baik, kondisi perusahaan apa adanya disampaikan. Dengan cara apa? Ya kita merancang komunikasi ke internal dulu nih. Internal ke siapa? Ya ke karyawan kita, jajaran staff, manajer, ya direksi, sampai ke owner. Bagaimana kondisi kita? Bagaimana kita harus menyikapi? Harus terbuka apa adanya, supaya mereka juga bisa mengerti dan memahami serta memaklumi apa yang akan kita lakukan, apakah pengurangan jam kerja, pengurangan pembayaran, ya pengaturan shift, atau bekerja di rumah, ini harus disampaikan secara baik. Sebagaimana dengan eksternal, iya, kita harus atur juga komunikasi. Apakah kita masih beroperasi, jam berapa kita beroperasi, apakah kita masih bisa melakukan interaksi bisnis, terus masalah pembayaran, apakah kita masih bisa melakukan pembayaran, atau kita melakukan negosiasi ulang supaya kewajiban-kewajiban kita bisa dikasih keringanan. Ya. Dan ini perlu dikomunikasikan. Kenapa? Kita menjaga trust. Kita menjaga hubungan kerjasama ini, kan kita udah ngebentuknya bertahun-tahun cukup baik. Jangan gara-gara ini kita jadi rusak. Karena kita mempersiapkan, kita butuh mereka lagi. Supplier kita tetap kita butuh, mitra kita tetap kita butuh. Kenapa? Kalau nanti bisnis ini booming, kita nggak punya mereka, itu aset kita juga yang ada di luar. Nanti kita kewalahan, tiba-tiba ordernya meledak, kita nggak bisa penuhi, dan akhirnya konsumen kita komplain, dan dia akan lari ke klien yang lain. Setelah tadi kita membahas 5 step dalam mempertahankan, kita sekarang memikirkan bagaimana cara kita untuk mengembangkan. Ada 5 langkah juga yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak, tapi ini yang inti-intinya saja. Nah, kalau banyak-banyak takutnya pas bulan puasa udah sore ini lapar, ngantuk ya. Kasihan nanti ya. Nanti kita akan kembangkan solusi-solusi yang lain itu nanti dalam diskusi bersama saya dengan Pak Doni. Baik, kita mulai yang pertama dari fokus kompetensi inti, nanti diakhiri dengan pengoptimalisasi teknologi yang tadi sudah sempat dibahas di intro kita pertama. Kompetensi inti kita apa? Jangan lari dari kompetensi inti. Seperti ibarat kita menanam pohon, pilar utama kita itu jaga betul. Ya, itu yang jangan sampai berubah-ubah ya. Anda boleh bikin cabangnya banyak silakan, tapi core kompetensi inti jangan lari. Kenapa? Ibarat gini deh. Bapak Ibu seorang ahli pemain badminton, ya, dengan keadaan satu dan lain hal, ya, tertarik ingin jadi pemain sepak bola. Kelihatannya gampang, karena kenapa? Oh dulu dia juga pernah main bola. Tidak semudah itu langsung bisa jadi juara. Dibandingkan kalau kita bertanding masih ada hubungan dengan badminton. Nggak jadi pemain badminton, kita bisa jadi pelatih badminton. Jadi manajer di bidang badminton. Jual raket, jual shuttlecock, atau mengadakan pelatihan berkaitan dengan badminton, atau kita menyewakan peralatan-peralatan atau gedung untuk pelatihan badminton yang ada hubungan dengan core kompetensi ini. Kenapa? Kita tidak belajar dari nol kembali. Kalau keadaan benar-benar terpaksa kita harus move ke yang lain, apabila di kompetensi ini sudah tidak ada harapan lagi untuk kita kembangkan. Ya. Tapi dalam kenyataan, dalam bisnis, ini hanya model bisnisnya saja yang berubah. Intinya tetap sama. Orang tetap makan. Cuman bedanya dia tidak datang ke restoran kita, tapi dia pakai GoFood. Ya. Nah, kemudian yang tadi nyambung dengan plan, do, check, action, kita harus melakukan continuous improvement berkelanjutan. Ya, kita harus menangkap peluang-peluang baru, dan kita harus melakukan inovasi. Inovasi ini harus memberikan solusi terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan konsumen saat ini, dan konsumen yang akan datang. Ini harus dipikirkan. Ya. Kenapa? Ya memang udah kewajiban. Mau ada krisis, nggak ada krisis, Anda harus berinovasi. Kalau tidak, nanti kayak dinosaurus, mati kita. Berapa banyak sudah perusahaan-perusahaan besar yang sekarang tinggal nama, wassalam. Tapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang mempertahankan inovasinya, bisa berusia sampai puluhan, bahkan sampai lebih dari 100 tahun. Why not? Ya. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, kita contohkan bagaimana dulu IBM berjaya, sekarang udah nggak ada. Kita lihat dulu Matahari berjaya, sekarang udah nggak ada App Store-nya. Mulai satu-satu berguguran, Giant juga berguguran. Ya. Kita lihat dulu, kalau di Bandung ada yang ngetop tuh namanya Travel ya, Travel 4848. Dia tidak cepat melakukan inovasi. Sekarang sudah disalip dengan
Ya travel point to point. Kalau dulu ngetop tuh door to door, sekarang diganti sama point to point. Tapi esensinya tetap adalah bisnis transportasi. Cuman modelnya, cara pelayanannya ya dirubah. Nah ini yang harus dipikirkan inovasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ke depan, inovasi ke depan ini syarat dengan kreativitas. Bukan lagi padat modal. Malah sekarang banyak perusahaan tanpa punya hotel, bisa bisnis hotel. Tanpa punya rumah, bisa bisnis perumahan. Tanpa punya mobil, bisa bisnis taksi, bisa bisnis transportasi. Banyak lagi. Ya. Nah, ini ide kreatif ini harus terus dilatih, terus dikembangkan. Ya. Rekrut anak-anak muda yang untuk bisa mengembangkan perusahaan kita ke depan. Ya, biasanya kalau anak-anak muda nih kreativitasnya lebih liar ya. Bisa memikirkan beberapa tahun ke depan, mungkin beberapa puluh tahun ke depan. Dan inilah yang akan membuat berkesinambungan perusahaan kita. Nah, inovasi tadi saya katakan bisa berubah objeknya, berubah caranya, pengetahuan yang berbeda, teknologi yang berbeda. Ya. Kalau dulu kita ngetik surat pakai mesin tik, sekarang gimana mesin tik? Ya, sudah diganti. Dulu kita pakai fax, ya, ngirim-ngirim surat. Ya. Kalau dulu saya pernah pegang telekomunikasi yang paling berjaya itu adalah wartel, telepon koin. Sekarang kemana deh? Udah habis, tinggal oleh zaman. Ya. Dulu kita masih menggunakan pertama TV, ya. Mulai dari TV hitam putih, TV berwarna. Sekarang beralih, orang pakai YouTube. Apa-apa sebentar YouTube, apa-apa YouTube. Dengan kondisi COVID ini dulu kita meeting harus ketemu. Sekarang nggak perlu ketemu. Alhamdulillah kita ketemu seperti Pak Adimat dari Bali, ada teman kita dari Jakarta, ada teman kita dari Banten, dari manapun kita bisa ketemu dengan dibantu dengan teknologi, ya, dengan penemuan-penemuan baru. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menjaga komunikasi yang berempati, baik kepada internal maupun khususnya ke eksternal, khususnya pada konsumen kita. Sebenarnya ini juga sudah dilakukan oleh banyak perusahaan sebelum masa krisis. Dia selalu membuat campaign-campaign ya, yang menunjukkan bahwa perusahaan kami inilah berempati pada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang membutuhkan. Ini penting sekali untuk membuat citra perusahaan tetap baik. Tidak semata-mata bisnis kita hanya orientasi komersial mencari untung, tapi kita juga perhatikan lingkungan sekitar kita. Dan secara agama juga, kalau kita banyak perhatikan orang yang susah, insya Allah mereka mendoakan perusahaan kita tetap maju, karyawan kita tetap sehat, ya rezeki kita tetap lancar, tetap barokah. Ini secara agama juga sangat-sangat disarankan. Tapi ini juga perlu disampaikan komunikasinya secara baik, supaya mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama dengan kita, mereka sudah membantu begitu banyak UKM, begitu banyak masyarakat yang berada di belakang dan kiri kanan kita. Ya, termasuk juga kita sisihkan, ya contoh kayak Antawijaya. Mengadakan pelatihan tidak semata-mata kita hanya untuk komersial, tidak semata-mata untuk happy-happy saja. Kita sisihkan, insya Allah minimum 50% dari hasil pelatihan ini bersama Pak Doni dan saya, ini kita akan sumbangkan kepada orang-orang yang memang terdampak krisis, ya, yang susah makan. Contoh kayak tukang ojek, tukang beca, ya, tukang taksi ataupun angkot, ya, atau masyarakat pedagang kaki lima. Nah, ini yang hidupnya dari cash flow harian. Sekarang dia nggak bisa mendapatkan esin. Ini yang insya Allah yang kita bantu. Dan kita mengetuk hati rekan-rekan yang di sini, kalau memang ingin membantu, mangga kita sama-sama. Insya Allah nanti barokah. Insya Allah akan dibalas berlipat ganda. Dan ini jadi amal ibadah kita yang pertama. Karena kalau secara Islami juga, orang yang meninggal itu apabila dihidupkan kembali, satu hal yang mereka inginkan adalah mereka ingin sekali untuk berzakat atau ingin bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena itu yang akan melancarkan mereka dalam kuburnya, menerangkan mereka di kubur. Nah, banyak orang-orang yang juga berada di luar non-muslim juga rajin melakukan bantuan. Mereka merasakan bisnis mereka jadi lancar, kehidupan mereka tentram, kesehatan mereka, kesejahteraan mereka juga. Itu balasan dari Allah, nggak buta. Allah selalu melihat sekecil apapun yang sudah kita bantu. Karena yang ada di kita, fisik, ya materi, kecerdasan, intelektual, pangkat, titel, itu titipan semua. Ini saatnya kita berbagi. Dan yang keempat,
ini kita harus tingkatkan penjualan. Kenapa penjualan? Nah, penjualan ini dalam rumus keuangan di perusahaan, satu-satunya aktiviti yang menghasilkan cash flow positif. Yang lain menghasilkan cash flow yang negatif. Ya, bayar listrik, bayar operasional, ya, belanja, promosi, itu negatif semua. Jadi uangnya keluar. Kalau ini uang masuk. Makanya kita harus tingkatkan penjualan, dan penjualan. Karena satu sumber masuk, yang lainnya sumber pengeluaran secara cash flow. Ini harus dipikirkan. Kalau tidak, ya kita tidak bisa melakukan produksi, kita tidak bisa belanja, kita tidak bisa membangun perusahaan. Tapi penjualan saat ini adalah sudah zamannya dengan cara-cara yang paling murah. Karena konsumen sekarang makin menuntut keinginan kebutuhannya, barangnya, pingin barang bagus, harga murah, cepat, aman, nyaman. Makin ke sana, makin murah, nyaman, ya. Ini akan jadi tuntutan konsumen. Dan kita harus geser strategi, mengoptimalkan layanan delivery, drive-thru, lain-lain. Ya, balik lagi, ini kita harus kembali ke zaman yang sudah di depan mata kita, yang harus kita jalani, yaitu 4.0. Kita menggunakan digital marketing, kita menggunakan kecerdasan buatan. Mau nggak mau, memang ini udah zamannya. Karena ini bisa membuat kita lebih murah dan jangkauan bisa luas, tidak hanya lokal tapi juga internasional. Dan kita optimalisasi teknologi. Mau tidak mau, nggak bisa gaptek. Walaupun usia rekan-rekan yang udah di atas 40, di atas 50, nggak ada istilah kita merasa tua. Kalau kita tua, ya udah habis deh. Kita mau nggak mau tetap belajar beradaptasi. Yang dulunya juga kita contoh sederhana. Mungkin teman-teman dulu handphone yang paling keren itu polifonik gitu ya, layarnya hijau, biru, terus yang paling top paling komunikasi, ringtone-nya bisa macam-macam, terus kemudian bisa cuma bisa nelpon, bisa SMS doang. Sekarang handphone itu udah ketinggalan zaman, kita harus ganti dengan handphone yang bisa internet, ya, bisa foto, ya, bisa melakukan transaksi, ngirim data, ngirim gambar, malah ngirim video, wah luar biasa banget. Ya, malah produksi juga kita bisa menggunakan kecerdasan buatan sehingga kita bisa mengoptimalkan jumlah produktivitas kita. Ya, kita juga untuk pengawasan kita menggunakan CCTV. Ke depan ya mau nggak mau kita berkaca ke negara-negara maju, pertanian yang luas aja mereka menggunakan teknologi. Sudah tidak padat modal lagi, sudah tidak padat karya lagi, padat modal ke depan. Nah, yang lain kemana masyarakat? Masyarakatnya banyak yang beralih profesi, jadi para entrepreneur yang membantu dalam pemasaran produk-produk dari para produsen. Nah, contoh ya, tadi udah sesi terakhir dari bagaimana mengembangkan. Ini berapa contoh yang bisa kita ambil, tapi ini banyak lagi ya, tapi saya hanya ngambil 10 contoh yang memang bisnisnya sekarang lagi booming dan insya Allah ke depan juga semakin diminati. Ya. Terlain bisnis kuliner. Ya, nah ini kita lihat sekarang banyak sekali kafe-kafe ya berdiri macam-macam produk ya. Bandung sudah terkenal dengan kulinernya. Ini menjadi daya tarik tersendiri dari pariwisata. Fashion juga nggak ada matinya fashion ya. Ya karena kalau dulu orang pakai jam 1 sekarang nggak bisa. Orang pakai sepatu 1 udah nggak bisa. Apalagi kalau wanita ya kalau dia mau berpergian. Ya, bajunya sekarang warna hijau, ntar siang ada undangan lagi, harus ganti warna yang lain, ya. Lengkap mulai dari kepala sampai ke kaki. Itu warnanya harus beda. Sembako, nah, sekarang ini memang karena ini kebutuhan yang paling basic. Sekarang kita rasakan betul, orang-orang pada teriak nih sembako. Mau nanti masa krisis, nggak masa krisis, sembako tetap jaya. Apalagi pertumbuhan penduduk Indonesia, pertumbuhan penduduk dunia, sekarang tumbuhnya luar biasa cepat, jumlahnya sudah miliaran. Dan semua butuh makan. Ya. Nah, membuka jasa-jasa desain grafis karena ini berkaitan tentang digital marketing. Karena banyak orang masuk ke dunia marketing tapi tidak punya kemampuan mendesain. Karena desain ini akan menjadi daya tarik sendiri orang untuk melakukan transaksi dengan bisnis kita. Nah, investasi saham ini juga perlu dipertimbangkan khususnya untuk jangka panjang. Jika memang memiliki dana mencukupi, banyak saham-saham yang lagi gitu saat ini karena perusahaannya sepi, tapi ke depan 2-3 tahun ke depan ini bisa jadi sahamnya akan sangat menguntungkan. Ini perlu dipertimbangkan. Nanti mungkin lebih jauh nanti Pak Doni bisa jelaskan ya.
saham-saham apa aja nanti yang prospek 2-3 tahun ke depan, karena kita harus mikirkan juga kehidupan ya, Pak. Siap, depan, siap. ya. Bahwa ada saham-saham yang sekarang memang lagi jatuh, tapi ini sementara. Ya. Kemudian membuat video tutorial. Tutorial ini sekarang orang pingin masak sendiri, pingin belajar sendiri, kuliah juga tutorial, ya. Belajar berkreativitas secara tutorial, senam, olahraga, ini juga tutorial. Ini yang menjadi suatu bisnis yang baru, ya, termasuk peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan tutorial itu sendiri. Nah, kemudian bisnis atau penjualan secara online sekarang sudah semakin meledak, dan Indonesia sebagai informasi pengguna internet kurang itu peringkat 10 terbesar dunia saat ini, dan saya yakin angkanya terus meningkat, dan yang nomor 1 adalah China. Ya mau nggak mau ya, di rumah kita cek aja, kita punya anak berapa, anak 2, minimum masing-masing punya 1, kadang lebih, bapak aja sendiri, ibu aja sendiri pegang kadang lebih dari 1, ya. Jadi itu sudah menyebabkan kebutuhan pokok, ya, komunikasi kita menggunakan internet. Kemudian makanan kesehatan. Nah, dengan krisis ini juga membuat orang yang dulunya asal-asalan tentang kesehatan, dia jadi harus makan sehat, ya, bervitamin, ya sekarang vitamin C, vitamin E itu penting banget, ya. Makanan-makanan yang membuat mereka tetap fit, tidak mudah terserang flu, ya, tidak mudah jatuh sakit, ya. Termasuk alat-alat kesehatan, termasuk juga alat-alat olahraga, ya, untuk membuat mereka sehat di rumah, bagaimana untuk menjaga supaya mereka tetap produktif, ya. Jangan sampai sakit. Kalau sakit nih risiko biayanya sangat tinggi, peluang-peluang banyak terganggu. Kemudian jasa angkutan barang. Nah, kita contohkan kemarin Gojek tidak boleh ngangkut orang. Ngangkut barang tetap jalan, jadi nggak mati barang. Kita memang secara fisik tidak ketemu, tapi secara komunikasi, secara transaksi tetap jalan. Ya, terutama angkutan-angkutan barang ini. Nah, apalagi kalau di sini ada pakar teman-teman yang di bidang logistik, nanti bisa menjelaskan lebih jauh bahwa prospeknya ke depan, ya, jasa angkutan ini, khususnya angkutan barang ini cukup menjanjikan. Ya, apalagi nanti aksesnya sudah lintas negara. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih jauhnya nanti kita akan melakukan diskusi bersama saya dan Pak Doni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Nusli, mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Nusli. Iya. Ini udah ada pertanyaan dari Pak Ken. Pak Ken bertanya, mungkin Pak Nusli punya hasil-hasil survei atau penelitian orang-orang tertentu, seberapa besar sih pengaruh bisnis online atau digital marketing di masa pandemik ini? Dan satu lagi, bagaimana dengan beberapa usaha bisnis yang di masa krisis ini mengalihkan ke bisnis lainnya? Seperti misalnya dari perhotelan, kemudian para karyawannya dialihkan semua ke bisnis yang berkaitan dengan misalnya cocok tanam, atau usaha jamu pindah ke bisnis kuliner dan lain-lain. Tanggapan Pak Nusli sendiri gimana Pak? Oke, baik. Saya dulu Pak Doni, nanti kalau data biasa Pak Doni lebih jago nanti nih. Yeah. Data-data berkaitan dengan perkembangan bisnis online, ya. Tadi yang sudah saya katakan bahwa pengguna internet di Indonesia ini sudah masuk peringkat 10 besar dunia. Nggak main-main ya. Peringkat 10 besar dunia. Dan masa krisis ini transaksi terbesar, contoh di Amerika, Amazon itu transaksi yang paling tinggi. Nah, kalau di Indonesia ini ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, tapi angka persisnya saya belum dapat. Cuman pertumbuhan mereka dibandingkan bisnis-bisnis yang lain, justru mereka yang sedang meraup untung. Ya. Oke, satu di situ. Terus kemudian bagaimana bisnis yang sekarang harus manuver dulu ke tempat lain? Ya mau nggak mau itu harus dilakukan untuk minimum bertahan hidup. Dan siapa tahu itu menjadi peluang bisnis ke depan. Contoh kayak perhotelan, dia mundur ke hulu, ya mundur ke hulu. Kalau kemarin bahan bakunya, sayur-sayurannya, ya sembakonya itu dia belanja kuasa. Nah mungkin dia mundur ke belakang, coba bercocok tanam sendiri, nanti dia bisa mensuplai ke hotelnya sendiri. Malah mungkin kalau itu berkembang pesat, dia bisa suplai lagi ke hotel ataupun restoran-restoran yang lain. Jadi ada dua keuntungan saat ini untuk kebutuhan bertahan hidup, tapi next ke depan bisnis itu bisa menjadi inovasi baru ya. Jadi kalau perusahaan kan seperti konglomerasi ya, gurita ya. Satu pertama A, nanti jadi B, jadi C, jadi D dan seterusnya. Jadi memang itu lumrah dilakukan ya.
Apalagi ada bisnis yang nggak bisa sama sekali berjalan, ya kita Oke, coba Pak cari Nus, bisnis terima yang kasih banyak nih tanggapannya. ya supaya bisa eksis perusahaan kita. Mangga mungkin bisa ditambahkan sama Pak Doni. Gimana Pak Ken? Gimana Pak Ken, mungkin ada komentar? Yes, cukup terjawab atau masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Pak Ken, sudah cukup jawaban dari Pak Nusli? Oke, ini kan kita sambil nunggu pertanyaan dari yang lainnya. Saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak bilang sekarang kita memang harus, dan yang Mas James juga tadi sempat jadi concern-nya, kita semua harus mulai melek teknologi, ya kan Pak? Kita semua harus mulai concern dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang dia punya etos kerjanya, maksudnya monoton seperti itu saja gitu. Dia nggak mau tahu dengan perubahan yang terjadi gitu. Menurut Bapak, perusahaan seperti itu atau orang-orang yang memiliki etos kerja seperti itu bisa bertahan nggak sih Pak gitu? Apalagi di masa pandemik seperti ini. Nah, tadi saya udah contohin ya. Dulu di Bandung itu travel yang paling ngetop adalah 4848. Ya. Sekarang gimana kabarnya? Ya, hidup segan mati nggak mau lah. Masih ada tapi nggak terlalu eksis. Dulu di Bandung ada taksi yang namanya Kota Kembang. Sekarang kemana? Ya, di Jakarta Metro Mini dulu ngetop ya. Sekarang Metro Mini juga nggak merubah sikapnya, nggak merubah pelayanannya, orang beralih. Ya, jadi setiap zaman itu ada caranya, ada gayanya, ada prosesnya yang harus kita ikuti caranya. Contoh aja, kita dulu belajar pakai kapur tulis. Sekarang kita jualan kapur tulis, siapa yang mau beli? Dikit sekali, ya. Sekarang udah ngajarnya harus pakai PowerPoint, ya, pakai laptop. Malahan sekarang dosen, guru-guru SD, SMP sekalipun dipaksa harus menggunakan Zoom, video conference seperti ini. Kalau enggak, dia nggak bisa ngajar. Kalau nggak bisa ngajar, dia nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, dia nggak ada penghasilan. Dengan kata lain, kita tetap harus berinovasi juga seperti tadi slide yang Bapak kasih ya Pak? Harus beradaptasi. Nggak ada cerita. Ya, nggak ada ceritanya, kita mau nggak mau harus beradaptasi. Oke Pak, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak, dari Ibu Susanti. Ibu Susanti bertanya, bisnis yang stagnan seperti travel, contohnya Bandung, Jakarta yang saat ini otomatis berhenti beroperasi, mereka harus beralih ke bisnis yang seperti apa Pak, supaya mereka tidak mengeluarkan kos yang tinggi? Oke ya. Nah ini sebagai contoh, mungkin nanti juga dilengkapi, karena bisnis ini biasa Pak Doni cukup paham ya. Kalau kita ngambil contoh, Gojek nggak boleh ngangkut orang, tapi boleh ngangkut barang. Sebenarnya ini akan sama-sama saja kalau umpamanya kita tetap bisnisnya transportasi, tapi yang diangkutnya beralih fungsi ke benda. Ya. Jadi tetap tidak lari dari core kompetensi. Kenapa tidak lari dari core kompetensi? Kalau kita masuk ke bisnis yang terlalu baru, resikonya kita investasi baru, kita belum ngerti, kita belum paham, resiko kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan kita manuver ke bisnis yang secara core kompetensinya tidak jauh dari kita. Mangga, mungkin Pak Dodi bisa cerita lebih jauh untuk bisnis logistik. Ya, terima kasih Pak Nusli, Bu Yeni, dan teman-teman semua. Senang sekali saya bisa ikutan begini ya. Pak Nusli itu bagus sekali Pak, tajam, dan udah bisa menjelaskan, melanjutkan dari yang kemarin. Kalau saya kemarin tuh utamanya tarikan stabil dulu dari kita. Kita stabil, selesai. Lalu kita mungkin saya melanjutkan dari Pak Nusli, kita perlu membiasakan diri dengan paradoks. Kalau misalnya Pak Nusli sama karena pertama adalah fokus pada core competence. Fokus pada core competence, kalau terus ditanya oleh Pak Ken,
Contohnya seperti apa ya misalnya? Ya tadi Pak Nusli udah menjelaskan, tapi saya mungkin ingin menambahkan aja. Misalnya kalau kita memang harus ada pengembangan inovasi, kita berbasis dari core competence dan tarikan kita berdaya begitu, maka kita bisa mengembangkannya. Misalnya kita tahu tadi Pak Nusli banyak menjelaskan juga bisnis-bisnis yang katakanlah mati. Ada banyak juga, entah itu Nokia, entah itu Motorola begitu ya, entah itu 4848, karena tumbuh dan berkembangnya, walaupun mereka kompetensinya di situ, mereka sudah fokus pada kompetensi, tapi mereka tidak inovasi, karena mungkin khawatir itu tidak fokus begitu kan, tidak core kompetensinya, padahal kita harus membiasakan diri dengan paradoks. Bayangkan kalau mesin tik Olivetti itu lalu dilengkapi dengan teknologi Word, Microsoft dan sebagainya, jadi komputer kan dia kelihatannya dia lari dari core kompetensinya, padahal tidak gitu. Itu pengembangan. Kita perlu memahami itu, apalagi di zaman social distancing ini kita perlu menguatkan. Saya hanya ingin bahwa misalnya seperti tadi pertanyaan Pak Ken, kalau lalu dikembangkan misalnya di luar core competence kita yang baru, di tumbuhan, di tanaman dan sebagainya. Kalau menurut saya karena kita harus berani membiasakan dengan paradoks, saya menyatakan ya nggak ada masalah. Karena sifatnya kita kalau untuk sebuah network, value networking, kita nggak akan lari dari kompetensi kita. Pak Nusli kompetensinya adalah di soft skill, dosen, peneliti. Tapi kalau misalnya beliau masuk di dunia manufaktur, why not? Langsung SDM-nya dan sebagainya, karena network dengan value yang dibutuhkan di dunia manufaktur gitu. Jadi kalau misalnya Pak Ken sudah biasa di bisnis katakanlah di bisnis training begitu, lalu training untuk tanaman bagaimana? Bisa digunakan nggak untuk praktek tanaman dan sebagainya? Untuk penjualan prakteknya bagaimana? Saya kira kompetensinya tetap dipakai, digunakan, tinggal inovasinya. Nanti kalau udah kompetensi inovasi ini bisa diterima sebagai sebuah efisiensi dan quality, maka customer yang membutuhkan akan meresponnya dengan tepat. Kira-kira seperti itu. Jadi efisiensi, kualitas, responsif didasarkan dari inovasi. Lalu karena penting sekali bagi kita di zaman sekarang ini memahami tarikan kita tahu sekali need and wants dari orang-orang. Saya juga sedikit saja Pak, mohon izin Bu Yeni juga dan teman-teman. Barusan saya makanya agak terlambat dan pakai dasi seperti ini. Saya mengikuti juga pertemuan para leader gitu ya dari sebuah perusahaan internasional, saya katakanlah tidak menyebutkannya. Itu 200 orang Pak. Berarti Zoom itu bagus sekali karena 200 orang berkumpul. Cuma saya lihat semangatnya memang semangat luar biasa, semangat penjualan. Jadi sampai dia saking semangatnya mungkin juga benar bagi bapak-bapak dan ibu di sini. Karena dia bilang kalau menunggu COVID-19 ini selesai, kita baru menghasilkan atau kita baru ini, itu terlambat dia bilang. Wah, sampai seperti itunya. Jadi dia bilang, pertama-tama dengan penuh rasa syukur mereka menyatakan bahwa dalam kesulitan seperti ini mereka semuanya stabil, mereka semuanya karena mereka bergerak di bidang kesehatan, bahwa mereka semuanya juga punya penghasilan tinggi, begitu-begitu ya, sehingga di zaman kesulitan seperti ini mereka sharing, begitu kan, bisa saling sharing. Nah, mereka juga menyatakan bahwa di zaman sulit seperti ini, justru bisnis kesehatan itulah yang harusnya tumbuh. Jadi, marilah kita bersemangat dan sebagainya, melakukan networking. Kita ini warga dunia, kita ini macam-macam lah dia bilang. Kita jangan cepat menjudge orang dan sebagainya, karena masih banyak sekali yang dibutuhkan. Dan memang, memang itu dibutuhkan, cuma dari sudut kami gitu ya, kita kan suka diskusi ini. Jangan lupa dengan bahwa hal-hal tersebut harus didasarkan win-win solution. Artinya memang yang membutuhkan itu di pihak yang win juga. Jadi kita win, dia juga win. Pihak yang berhubungan sama kita win. Dan itu adalah karakter yang gampang sekali dinilai. Kalau saya bicara berhubungan dengan Bapak dan Ibu
saya tidak tulus atau saya mau menang sendirian, seberapapun itu saya tutup-tutupi, pasti nanti ketahuan saya Pak ya Pak Nusli ya. Oh Pak Doni maunya menang sendiri, saya ini. Karena kalau situasinya tidak win-win, tapi malah win-lose, nanti akhirnya akan lose-lose. Nah, untuk supaya bisa win-win, nah kan kemarin ada yang 7 Habit itu, tadi juga Pak Nusli sudah menyampaikan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa maksud, tujuan, keinginan, harapan dari orang yang sedang kita komunikasikan. Jadi mohon maaf kalau saya nggak kena dengan Bapak dan Ibu, tetapi tujuan saya berkomunikasi untuk dipahami ini harus terlebih dahulu didasarkan apa sih kebutuhan Bapak dan Ibu dan keinginan harapan Bapak dan Ibu saat ini begitu. Kalau saya nggak nangkap seperti itu, maka Bapak dan Ibu mungkin nggak terlalu memperdulikan saya. Sama seperti orang yang menjual dengan memaksa gitu kan, kita juga pusing gitu kan, MLM atau apa, karena sebenarnya mereka tidak stabil, mereka hanya menginginkan pertumbuhan mereka sendiri. Nah, kita sendiri bagaimana kan begitu. Apalagi Pak Nusli tadi menyatakan kalau bisa usahakanlah kita ada pemasukan dan sedikit mungkin kita pengeluaran, kan seperti itu. Jadi tidak win-win kalau misalnya jadi kita harus tahu kita win-win, caranya win-win kita harus berkomunikasi yang empatik. Tadi Pak Nusli, ini cuma mengulang Pak Nusli aja. Komunikasi empatik itu kita lihat dari memahami terlebih dahulu pihak yang kita berkomunikasi dan baru kemudian kita minta dipahamin, kita bisa sehingga kita benar-benar sinerginya itu secara tulus begitu. Nah, sebenarnya seberapa jauh sih social atau physical distancing ini? Nah, ini kita karena udah kalau ada yang nggak perlu ketemu tapi kita bisa saling mengisi, kita isilah. Di dunia ini memang dengan krisis ini di TV setiap hari banyak juga sih kita menerima ini Pak, inspirasi-inspirasi. Seperti semalam saya lihat di Euro TV Eropa, dia menyiarkan justru keadaan di Korea, semua orang dengan penutup masker di jalan-jalan, membagikan bunga, jadi sabar. Jadi sebenarnya dia ngomong dua nih, sabar dan sharing. Sharing love itu saling berbagi ya. Kalau kita juga udah biasa, kita selalu sedekah, tadi yang Pak Nusli bilang, kita selalu langsung selalu kita membuat bingkisan-bingkisan untuk orang yang nggak mampu. Hal-hal seperti itu di seluruh dunia memang seperti itu. Jadi kita pengen supaya ini tetap kita mengembangkan kompetensi kan, dan biasakan dengan paradoks. Kita lakukan aja apapun yang dilakukan, bisnis-bisnis yang maju kita majukan, karena juga yang sebenarnya bisnis maju itu bisa jadi tidak maju kalau kita tidak memanage-nya dengan win-win, tidak memanage-nya dengan komunikasi yang baik, dengan strategi yang baik. Kira-kira saya menyampaikannya itu. Satu hal lagi yang tadi saya juga menegaskan Pak Nusli juga. Pak Nusli menyontohkan misalnya betapa Jepang kok bangkit sesudah dengan perang seperti itu. Nah, saya punya pengalaman sedikit riset tentang Matsushita Group ya, yang elektronik terbesar juga di Jepang ya, yang cikal bakal dari pertumbuhan elektronika di Jepang, sampai di situlah nanti ada Panasonic yang bergabung sama Gobel di Indonesia dan sebagainya, Sony dan sebagainya, itu dimulai oleh yang namanya Matsushita Konosuke. Dia setelah perang dia langsung membuat slogan namanya PHP, PHP bukan harapan palsu. PHP ini sampai dia ada majalah kecilnya, dan saya dulu saya mengumpulkan waktu saya kecil majalah ini, dan sebagai sarana juga belajar bahasa Inggris, karena itu kan bahasa Inggris semua walaupun dari Jepang itu sebelum SMP lah gitu ya, SMP kelas 1-an. Itu PHP itu singkatan dari peace, masih sampai sekarang masih terngiang-ngiang sebab di hati saya. Peace karena mereka habis perang. Happiness itu kebahagiaan biasa. Through prosperity. Prosperity itu kemakmuran bersama seluruh rakyat Jepang gitu. Itu betapa indahnya itu didengungkan, jadi semua orang bekerja, dan kalau bahasa kita sekarang kan, bahasa saya tadi, kita membuat sebuah value networking untuk sama-sama growth, untuk sama-sama tumbuh gitu. Bisnis apa saja, yang penting nanti kemampuan si A, kemampuan si B, core kompetensinya si C, bagaimana itu bisa nyambung dalam sebuah bisnis. Karena di dunia ini sekarang begitu. Online bisnis sekarang, bahkan musik aja online Pak, masing-masing main Pak. Lihat aja di drum, di
di YouTube. Ada ahli drummer dari Jerman, anak muda, anak kecil Pak, anak SMA kali, namanya Sina Drum. Itu dia penyanyinya dari Amerika, pemain gitarnya dari Inggris, anak-anak itu. Dan dia udah ininya banyak sekali pengikutnya, followernya dan sebagainya. Dia udah mau masuk rekaman dan sebagainya. Jadi di dunia ini pun semua melakukan value networking dengan masing-masing kompetensi, tetap tidak melupakan fokus yang tadi Pak Nusli bilang. Cuma juga fokus ini juga sifatnya bisa untuk didivergenkan, yaitu untuk kita biasakan dengan paradoks supaya dia bisa saling mengisi kemampuan kita. Seorang dosen, misalnya seorang pengajar, dia bisa masuk kok ke manufaktur, ke agrobisnis dan sebagainya, karena bisa diisi dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Kira-kira saya nambahnya seperti itu. Intinya seperti itulah. Kira-kira Oke, gitu aja, Bu. makasih Pak Doni, Pak Ya. Nusli juga makasih ya, Iya, sama-sama, atas Pak. tanggapannya, Ya, silakan Pak Ken. penjelasannya gitu kan. Nah, karena ini juga memperkaya nanti mungkin bahan-bahan saya yang akan saya bawakan juga nanti Oh iya, siap Pak. di Oke. masa-masa seperti ini. Terima kasih. Iya. Yuk, sama-sama. Oke, Pak Nusli, ini ada Yes. pertanyaan lagi dari Ya. Mas Rian. Mas Rian ini pekerjaannya bergerak di dunia entertainment. Dari tahun 2009 beliau sudah bisnis online ticketing, di mana saat itu buyer masih sangat curiga dengan transaksi online gitu. Dan beruntung saat ini market sudah terbiasa dengan online transaction gitu. Dan pertanyaan dari Mas Rian ini begini, menurut Bapak, apakah bijak kalau kita memulai bisnis baru yang berbeda dari kebiasaan kita? Karena kalau sesuai kompetensi bisnis beliau, bisnis Mas Rian ini di bidang entertainment, masih belum mendapatkan way out. Terus kira-kira berapa persen dari simpanan kita yang bijaknya jadi modal? Begitu pertanyaannya Pak Nusri. Tenis banget ya. Oke, saya jawab dulu ya. Pertama, kita coba usahakan bisnis yang entertain ini bisa dioptimalkan dengan cara-cara yang berbeda. Ya, contoh dulu kalau kita sebagai musisi, sebagai artis, itu jualannya itu dari kaset, kita dapat royalti. Sejak zaman Inul Daratista kemarin, itu jadi berubah. Nggak penting tuh royalti, nanti dia dapat dari mana? Dia dari konser. Ya, konser penghasilannya besar, nanti dia dapat iklan-iklan, itu ya besarnya ke sana. Ya. Nah, kalau tadi yang dicontohkan oleh Pak Doni, konser itu bisa dilakukan menggunakan media digital. Jadi bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Nah, entertain ini kan sebenarnya luas banget ya dunianya. Apakah kita sebagai event organizer, kita sebagai artis, ataupun kita sebagai bisnis support yang untuk menjalankan kegiatan hiburan tersebut, ya. Nah, atau ada contoh juga, entertain ini digabungkan dengan hobi kita. Kalau tadi hobinya suka dengan binatang, kita bisa bikin hiburan atraksi tentang binatang. Saya kasih contoh, ada satu binaan saya, dia jago di bidang entertain, tapi dia senang sekali melatih burung elang. Ya, dia sarjana di bidang komunikasi, sampai bapaknya bingung nih. Bapaknya pegawai BUMN tanya, Pak Nusli, ini anak saya gimana nih ya? Ya ini bagus nih kalau dikolaborasikan dua kompetensi, dia jago di entertain, ya dunia panggung dia menguasai, dunia komunikasi menguasai, dan dia senang dengan binatang. Dan beberapa minggu kemudian setelah pertemuan kami itu, saya dapat kabar bahwa saya udah arahin anaknya, udah Anda fokus saja dengan dua kompetensi yang bisa dikolaborasikan. Taunya dia diterima di Dubai, di sebuah kebun binatang, tugasnya melatih burung elang untuk mengadakan atraksi. Ya, jadi kalau kompetensi kita itu seperti tadi sudah contohkan Pak Doni, kompetensi kita ini bisa kita gabungkan dengan kompetensi lain untuk menciptakan satu pekerjaan yang baru. Ya, nah, kalau memang udah mati sama sekali, ya memang bijak apabila kita harus manuver, tapi usahakan manuver ini juga tidak terlalu nol banget. Ya, ini saya kasih contoh. Banyak dulu teman-teman saya dari BUMN pensiun dini dapat uang miliaran. Mereka pikir udah pernah menjabat jadi manajer atau jadi divisi segala macam, dia terjun ke bisnis, dia pasti jagoan. No, dia coba terjun ke bebek, dia terjun ke cacing, dia terjun ke cabai, ya macam-macam deh ikutan orang. Alhasil apa? Dalam 3 bulan bangkrut total.
Ya itu balik lagi ingin cari kerjaan. Kan itu konyol jadi. Kenapa tadi disarankan jangan lari kompetensi kita. Contoh tadi kalau umpamanya tadi saya contohkan, oh dulu saya pemain bola, habis pemain bola karirnya apa? Dia bisa jadi pelatih, bisa jadi manajer, bisa sewa lapangan sepak bola, bisa mengadakan pelatihan sepak bola, ya, bisa nanti mengadakan event organizer untuk mengadakan kompetisi sepak bola, ya, atau ngejual atribut sepak bola mulai dari sepatu, ya, aparelnya sampai ke salnya segala macam, atau dia menjadi komentator sepak bola, banyak sekali. Karena bahan kita sudah ada untuk memulai ke sana, kita nggak dari nol. Itu pentingnya ke sana. Ingat, sebuah kompetensi itu dibangun membutuhkan waktu latihan 10.000 jam. Nggak main-main. Anda mau jadi jagoan apapun, Anda harus memulai dari nol. Persis yang dilakukan Messi, latihan itu dari balita. Ya. Sudah jadi pemain sepak bola. Dan tidak berubah dari striker. Nggak pindah-pindah dia jadi kiper. Nggak pindah-pindah jadi back. Begitu juga dengan Ronaldo, begitu juga dengan Marquez, latihan balapan motornya sejak usia dini, dia sudah latihan. Itu menunjukkan untuk kompetensi itu dibentuk waktu yang sangat panjang. Makanya kalau kita switch lagi ke yang lain, ini belum terpenuhi 100%, kita pindah ke yang lain, ini kita berarti mulai lagi dari nol. Seperti kita manjat pohon pinang, ya, ada lomba panjat pinang, udah mau nyampe, kita turun lagi, karena lihat pinang di sebelah, hadiahnya lebih banyak. Belum tentu di sana olinya lebih parah lagi, lebih tebal lagi. Nah, berkaitan dengan modal, ini berkaitan dengan cost operasional kita. Contoh, kita antisipasi sebuah bisnis baru yang berdiri itu baru bisa hidup 3 bulan atau 6 bulan. Nah, Anda harus cadangkan itu modal operasional Anda, minimum bisa hidup 3 bulan atau 6 bulan, tergantung dari perilaku bisnis itu sendiri. Ya. Kalau tidak, ya berarti nanti Anda mati nih di tengah jalan. Ya, biasanya kita harus punya cadangan dulu di situ. Nah, tapi saran saya untuk berbisnis sekarang, kalau kita nggak punya modal, jangan paksakan kita harus punya pinjaman karena akan berat nanti dari bayaran di awalnya, omset belum jelas, biayanya sudah jelas. Ya, mulailah dari bisnis-bisnis yang ringan sebagai mediator, ya, menghubungkan orang sekarang ya, saya barusan lihat juga di YouTube, banyak petani-petani membuang sayur mayurnya ke kali. Kenapa? Barang itu nggak bisa sampai ke konsumen, nggak nyampe ke restoran. Ya. Nah ini kan jadi peluang, kita bisa menjadi mediator. Banyak orang jadi mediator aja, kayak Gojek itu kalau boleh dibilang, maaf kata aja, bisnisnya itu bisnis calor. Ya, menghubungkan orang yang mau makan, ya, dengan restoran. Nah, dia ngantar aja. Ini contoh sederhana. Jadi kalau nanti udah ada modalnya, baru kita investasi. Tapi sekarang juga kebanyakan bisnis itu lebih kuatnya investasinya adalah di knowledge kita, kompetensi kita, dan networking kita. Semoga bisa menjawab. Enggak, mungkin kalau ada mau ditambahkan dari Pak Doni. Nah, saya mau nambah sedikit aja nih. Sambil ngobrol nih, saya tertarik nih, bagus banget penjelasan Pak Nusli. Saya tambahkan bahwa core kompetensi itu 10.000 jam membangunnya. Nah, kalau menurut Stephen Habit itu perlu disinergikan. Perlu disinergikan dengan kompetensi yang lain. Jadi kalau kita katakanlah pemusik, kalau misalnya ada yang ahli di bidang film gitu, kita bisa menjadi mengisi filmnya, gitu kan? Misalnya, gitu kan? Lalu bidang lain boleh, nggak ada masalah juga. Katakanlah, oh ini asal ada peluangnya. Nih ceritanya begini nih, langkah-langkahnya. Kita tahu kita ingin bersinergi, kita harus tahu berarti kita networknya kemana saja. Search your network, itu penting sekali. Lalu, karena saya orang finance, tadi Rian, yang ini, kita harus memahami kalau misalnya menginginkan modal gitu. Zaman sekarang, kalau modal itu kan sebelah kanan raca. Jangan naruh modal di sebelah kanan raca. Itu, kalau menurut saya, ini saya cesplang, karena kita waktunya terbatas dan penjelasannya jauh kalau untuk basic finance lagi. Jangan membuat modal untuk investasi, Rian. Tapi buatlah itu untuk modal kerja. Dalam bahasa Inggrisnya working capital. Bukan untuk modal aset. Nah, mau memindahkan silahkan. Kalau Anda mau misalnya untuk binatang peliharaan karena banyak yang working home, silahkan. Tapi ingat, harus tahu network Anda. Dari mana binatang peliharaan itu Anda adakan, Anda beli.
dari mana Anda jual. Anda beli binatang peliharaan itu, itulah namanya inventorinya, kasarnya gitu, modal kerjanya, bukan modal tetap. Lalu kalau misalnya, oh ada pesanan, katakanlah, tolong nih ya, mohon maaf kalau nggak pas, contohnya, Rian ada permintaan banyak sekali alat kesehatan, apakah itu masker atau whatever ya, yang sejenisnya, sanitizer dan sebagainya. Nah, tidak membeli mesinnya, karena sudah ada, itu udah ada yang punya kompetensi sendiri, mesin dan sebagainya. Belilah inventorinya buat persediaan. Dan cari tahulah siapa yang meminta dan sumbernya dari mana. Sehingga kira-kira Anda kompetensinya bisa di mana. Bermain di logistiknya dan sebagainya gitu. Tidak membeli itu kalau dari finance. Sehingga nanti yang dibutuhkan adalah turnover-nya. Turnover itu banyaknya penjualan. Sesuai dengan teorinya Pak Nusli. Sekarang penjualannya itulah, penerimaannya itulah yang kita butuhkan. Nanti pengeluarannya berapa, itu perputarannya. Kan itu jadi cash flow Anda jadi berjalan. Lalu carilah network juga yang membutuhkan musical online. Untuk itu Anda harus bersinergi dengan orang-orang yang jago IT, yang jago digital business gitu. Hanya itu aja kira-kira. Jadi menurut saya memang boleh melihat dari peluang-peluang tersebut. Anda punya kompetensi di bidang musik, Anda kira-kira bisa bersinergi dengan siapa, tetapi informasi adalah kompetensi juga yang sangat utama. Jika tahu informasinya dan bisa dijadikan network, entah itu kebutuhan Anda punya banyak teman yang bisa meminta maupun mengadakan binatang peliharaan, kucing Anggora misalnya, Anda tahu tempatnya di mana dan jualnya kemana, go ahead. Kompetensi-kompetensi itu, apalagi kalau tadi yang Pak Nusli jelaskan, karena saya juga itu keahlian sendiri kalau misalnya melatih burung Raja Wali atau apa, saya sendiri pernah melihat itu di Bali. Itu memang keahlian tertentu. Tapi kalau tidak ada kompetensi di situ, tapi kita hanya sekedar tahu untuk oke nih jenisnya bisa dipelajarin secara cepat dan kita tahu sumber-sumbernya dan juga kebutuhan-kebutuhannya kita isi saja. Kira-kira tambahan saya paling situ. Tapi modal tidak untuk modal tetap, apalagi jangka panjang. Ini kan situasi kritis, berarti sifatnya darurat, itu aja singkatnya. Makasih. Oke, gimana Mas Rian? Mungkin Mas Rian mau kasih tanggapan, bisa langsung, nggak usah di chatbox, bisa langsung kasih tanggapan atau mungkin masukannya secara langsung ke Pak Doni atau Pak Nusli. Oke, terima kasih Pak Doni, Pak Musli. Ya, kebetulan saya sudah mencoba Pak, kalau untuk konser online. Karena basic saya promotor, ternyata untuk menjual digital konser tuh nggak diminati ya di Indonesia. Dan tidak menutup cost operasionalnya juga. Jadi waktu itu saya akhirnya saya diskusi sama agent di Amerika. Mereka pun akhirnya menjual juga online streaming buat artis-artisnya. Tapi mereka pun juga masih bingung untuk menetapkan fee artisnya sendiri gitu loh. Jadi untuk streaming online ini gitu. Jadi dari kebetulan dari ini juga masih belum mencari belum dapat way out yang bagus untuk cara cepat dan menghasilkan. Gitu. Untuk saat ini sih saya mengembangkan aplikasi Pak untuk entertainment, jadi yang kebiasaan di offline kita jadikan online, cuma memang mungkin akan menjadi perjalanan yang lumayan panjang ya, karena kebiasaan offline dari A&R, talent scouting yang biasa kita lakukan akan kita jadikan online semua. Jadi dari yang saya tangkap tadi, terima kasih banyak inputnya, karena emang banyak sekali dari teman-teman saya di industri yang sama akhirnya terjun ke industri yang berbeda gitu untuk ngakalin kondisi seperti ini. Ya. Oke, betul ya Mas Rian, tadi apabila ini satu kendaraan ini terpaksa harus parkir dulu ya, sementara kan cash flow kita tetap harus mutar. Nah, itu baru dibilang bijak, kita harus bisa hidup, kita bisnis yang lain dulu. Bisa jadi bisnis yang tadi saya jelaskan di awal, bisnis ini untuk sekedar untuk jangka pendek, tapi bisa juga jadi peluang jangka panjang. Seperti yang dilakukan yang Toya de Pasa Bali tadi, dia coba mengembangkan dari sisi perkebunannya atau tanaman-tanamannya.
itu nanti bisa jangka panjangnya tidak hanya untuk konsumsi sendiri, tapi bisa untuk konsumsi ke orang lain. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, Bu? Sebentar, saya kalau yang tadi kan ada saya tambah sedikit, mohon izin Pak Nusli. Itu kan tadi Rian itu mempertanyakan seberapa besar modal yang ini kan ya, itu kembali lagi kalau dari sudut keuangan karena tidak disarankan sekali untuk memodali aset tetap gitu, tidak lagi membeli misalnya peralatan musik. Jadi hanya untuk modal kerja saja kalau ada permintaan, dan memang itu yang emang problem kita semua itu kita cari, nanti kreativitas kita akan menemukan. Seperti juga misalnya webinar ini. Banyak sekali webinar yang keren sekali, Bu Yeni, bahkan itu Profesor Dr. Roy Sembel dan sebagainya, itu masih gratis. Nggak ada yang berbayar, tapi ada yang biasa-biasa saja, seperti misalnya psikoterapi atau apa, bayarannya juga besar, tergantung. Ada yang bayaran, atau kalau corporate jelas bayar, ini kalau yang umum. Nah itu sama dengan tadi konser online, itu bingung kan bayarannya di mana, digitalnya di mana, tapi di luar negeri udah banyak permintaannya dengan work from home itu. Oh jadi satu konser gitu-gitu. Nah itu memang harus yang kreativitas kita mengeluarkan, kita sinergikan dengan teman-teman kita yang lain yang bergerak di bidang itu, bergerak di bidang digital. Namun tidak untuk memodalin yang peralatan tetap seperti itu. Jadi paling modal kerja saja. Hanya saya kira itu aja tambahannya. Oke, cukup Mas Rian atau? Karena sedikit lagi, karena kalau ini tetap aja kompetensi ini dijaga. Kalau ini nanti agak sedikit berakhir, itu kompetensi itu luar biasa nanti. Jadi hanya offline dengan online bisa jadi satu begitu loh. Itu tambahan saya. Jadi jangan kecil hati. Cari aja terus sekarang. Ya silakan Bu Yeni, maaf. Ini ada pertanyaan lagi Pak yang masuk. Mudah-mudahan cukup membantu ya Mas Rian. Ini cukup, sangat membantu Bu Yeni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Seli Nursansia. Sebetulnya cuma minta saran kebetulan beliau ingin memulai bisnis. Lalu bisnis apa kira-kira yang harus dijalani dengan keadaan seperti sekarang ini? Terkadang Ibu Seli ini masih bingung karena di mana-mana bisnis online sudah menjamur. Terus bisnis yang lain juga bermunculan, makin kesini makin banyak gitu. Jadi minta saran kira-kira apa bisnisnya yang cocok untuk Ibu Seli jalani. Baik, makasih Bu. Saya coba jawab ya. Ini pertanyaan ini berlaku tidak hanya di masa COVID ya Bu ya. Ini saya sudah sering dapatkan pertanyaan karena emang selain saya pernah mendirikan bisnis sendiri, juga sebagai konsultan yang paling sering orang nanya, Pak, bisnis apa ya? Bisnis apa ya? Bisnis Pak, secara dasarnya itu harus kembali lagi sesuai dengan kompetensi kita, minat dan bakat kita. Ya, kita jangan ikut-ikutan sama orang lain. Ya, nah itu yang paling dasar harus itu. Kenapa? Karena bisnis ini kan perlu dibangun dari dia kecil, dari dia tidak masih dalam bentuk bibit, sampai dia tumbuh jadi buah, itu perlu kesabaran ekstra. Kalau Anda tidak punya passion, tidak punya kesenangan di situ, itu nanti dalam waktu singkat, ada masalah sedikit, ada problem sedikit, ada krisis, udah, itu Anda nggak akan mau bertahan lagi di situ, udah kapok. Ini harus ada passion-nya, harus ada kesukaan, harus ada kecintaan Anda di situ. Nah, cuman perkaranya sekarang kondisi yang sesuai sama passion mungkin belum sesuai, oke. Anda bisa belajar dulu, latihan dulu. Ya. Contoh umpamanya, oh saya mau bisnis di fashion gitu, pakaian. Ya. Terus kemudian saya belum bisa jahit, saya belum bisa ngemola, belum bisa ngedesain. Ya. Anda coba jualan aja dulu. Ya. Jadi mediator tadi saya bilang. Jadi belajar itu ada hubungan dengan nanti kelengkapan bisnis dari hulu ke hilirnya nanti. Yang paling awal belajar dulu dari bisnis yang tanpa modal, Bu. Seperti tadi Pak Doni udah ingetin tuh, hati-hati ngatur uang nih, kita belum tahu pemasukan, tapi pengeluaran sudah pasti. Ya, apalagi memberi aset yang mati gitu, putarannya agak lama. Ya. Gunakan itu untuk operasional kita saja. Ya. Nah, bisnis yang harus dipilih, ya sekarang bisa belajar ya. Kalau yang paling basic ya pasti sandang pangan lah. Ya. Sandang pangan, terutama di makanan ya. Saya juga dulu sebelum terjun ke dunia bisnis properti, karena properti cukup rumit untuk saya pelajari saat itu, saya butuh mentor, butuh modal, butuh kompetensi yang banyak ya. Saya lihat peluang di depan mata saya saat itu adalah pas bulan puasa. Ya,
sebentar lagi mau bulan puasa. Saya pikir sama teman-teman, ini nggak ada duit nih. Kalau kita libur kuliah, nggak ada kerjaan, nggak ada duit, repot juga mau lebaran ya. Nah, saya lihat kebutuhan yang paling basic adalah makanan. Nah, makanan yang paling mudah dijualnya apa ya jualnya? Kapan jualnya? Ya pas bulan puasa itu orang rakus semua untuk tajil buka puasa. Kepikiran saya, oke, saya jualan yang gampang-gampang aja deh, gitu. Yang penting saya ngerti bagaimana bisnis dan saya bisa dapatkan duit. 2 itu aja target saya. Apa yang saya lakukan? Ya saya coba berpikir bagaimana saya bisa bisnis makanan, tapi saya walaupun nggak punya modal. Saya coba sinergikan. Ini gayanya gaya-gaya Gojek ya. Ibu-ibu di rumah tuh rata-rata di kampung, di gang-gang kita, di komplek kita jago bikin kue, tapi nggak ngerti jualannya. Ya, jadi akhirnya saya coba organize mereka untuk, Bu, mau nggak bikin kue-kue macam-macam ya, tajilan, minuman, makanan, nanti saya bantu jual. Di pinggir jalan, saya jualan dekat kampus. Saya hanya ngambil 20%. Jadi sistemnya konsinyasi. Itu juga yang dilakukan oleh Gojek. Gojek itu konsinyasi, dia ngambil 20%. Ya. Nah, setelah itu untuk jualan juga, saya menggunakan tenaga kerja, karena banyak sekali. Satu meja saya itu panjang hampir ukuran 2 meter mejanya. Nggak mungkin saya ladangan sendiri, saya harus ngerekrut karyawan. Nah, di kampus itu banyak sekali teman saya nganggur, terutama yang wanita, karena untuk SPG harus yang cantik-cantik ya Pak Don ya. Nah, ini sebagai daya tarik ya, awareness-nya harus dapat. Mereka saya pajang di situ, dress code-nya mereka atur sendiri, nanti sore saya bayar, saya bilang. Saya kasih uang saku. Tapi targetnya jualannya harus laku. Saya kasih tahu target marketnya itu adalah eksekutif muda, bapak-bapak yang pakai mobil, biar nanti jualannya gengsi kalau beli bala-bala 2 biji ya. Kalau bisa 2 bungkus ya belinya. Nah, trik itu berhasil. Jadi semua tanpa modal, butuh ide, kreativitas kita, keberanian kita untuk mencoba. Lihat momen yang saat ini yang butuh apa. Kalau lagi musim hujan ya jual jas hujan. Ya. Musim panas ya jangan jual jas hujan. Kira-kira gitu. Lihat dulu peluangnya. Tapi nanti akhirnya giring ya keahlian bisnis tersebut ke kompetensi atau minat dan bakat kita. Kenapa? Karena bisnis ini harus diurus seperti kita mengurus anak. Dari dia tidak bisa berdiri, berjalan, kita harus latih sampai dia akan tumbuh seperti pohon yang besar. Sampai nanti akhir mereka bisa berbuah dan menghasilkan. Mungkin bisa ditambahin gitu, Pak. Oke. Mungkin saya nambah sedikit aja. Saya pernah melakukan itu dengan berbagai ini, tapi jatuh-jatuhnya memang saya karena mungkin kompetensinya di bidang training and development, saya mengajar, melakukan pelatihan, karena bisnis jual beli juga saya lakukan ya. Tapi ada satu hal clue dari saya, satu aja, yaitu saya ikut orang. Ya saya nggak malu-malu, walaupun kadang-kadang itu lebih anak muda. Saya kalau cerita nanti banyak panjang lebar. Tapi saya mengisi, misalnya saya mengikuti Pak Nusli, kegiatannya apa? Saya lagi bikin sekolah Pak Doni, saya masuk. Kadang-kadang saya nggak malu-malu. Pak Ken lagi di mana Pak? Bapak lagi, saya lagi mengkonsultanin Bandung Berbunga gitu. Saya bener-bener nih cerita ini keceplosan ngomong nyebut. Saya ikutin itu. Nanti saya ada kompetensi di situ. Saya nyariin risetnya, bahan-bahan pustakanya, terus saya bikinin apanya gitu. Tapi dari situ terus saya jadi bisa bikin perusahaan sendiri gitu-gitu. Ini kalau saya. Jadi kalau misalnya tadi ibu ya. Ya. Tadi ibu Sally ya misalnya. Saya kalau misalnya saya bingung nih, termasuk juga kalau lagi bingung karena saya nih tadinya di bidang sebenarnya sepatu atau saya di bidang mebel, sekarang lagi nggak ada permintaan gitu. Saya oke lah saya banting setir, tapi kerajinan saya, semangat saya yang saya andelin dan mungkin saya bisa melakukan apa untuk membantu, saya bersinergi. Kalau misalnya ibu tadi misalnya suka kuliner, ya saya ngelihat orang yang berkaitan dengan yang sudah sukses kuliner, sekarang apa nih kulinernya, saya deketin dia, saya isi dia. Kalau misalnya terus Pak Ken lagi usaha kuliner, lagi membangun restoran, ya saya bilang, Pak, nih cobain pakai kue ini aja, saya seolah-olah dekat. Padahal saya juga kan udah siap juga tuh, sedikit banyak, ada modal kerja sedikit, saya tambah, saya masuk ke situ. Kalau saya mulai dari awal, saya juga pernah begitu, tapi lebih sukses yang tadi. Ini cerita pengalaman pribadi ya, lebih sukses saya berhubungan sama orang gitu. Waktu kemarin saya juga, saya off dulu dari pos gitu ya, waktu itu Pak Ken pernah kan? Terus saya langsung ikutan dengan rektornya STP BNH kan, jadi kenal dengan Pak Adi dan sebagainya, kira-kira seperti itu.
saya bikin pelatihan sendiri jadi begitu kira-kira. Ini saya sharing aja. Terima kasih. Oke. Bu Yeni boleh tambahan sharing Bu Yeni untuk Tambah Pak, silakan Pak. Silakan, Iya. Pak. Oke, Bu Sally sekedar sharing aja. Ini karena disinggung-singgung oleh Pak Doni tadi ya. Rupanya kalau saya pahami ya dari penjelasan Pak Nusli ataupun Pak Doni itu dikaitkan juga dengan pengalaman saya selama ini gitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau Bu Sally mencari bisnis itu untuk saat-saat seperti sekarang ini ya tidak bisa lepas Bu dari apa yang Ibu senang gitu. Iya. Apa yang Ibu senang, apa yang Ibu suka gitu ya Bu Sally, itulah yang Ibu jalani gitu ya. Ibu sukanya di mana? Kuliner kah atau di fashion atau di apa tadi itu kan? Itu aja. Dan Fashion ya, jenisnya juga, ya jenisnya kan banyak itu kan, atau ikutan-ikutan dari bisnis satu jenis itu juga banyak gitu. Jadi apanya yang bisa kita ambil ya silahkan gitu. Kalau menurut saya ya apa yang kita senang lah, apa yang kita suka gitu ya. Kemudian itulah yang kita jalankan. Nah, adapun kaitan dengan Pak Doni masalah biaya dan sebagainya tadi betul memang. Kalau menurut saya ya untuk biaya, Ibu ya nggak usah keluar biaya banyak lah istilahnya kan konsinyasi juga bisa. Barang itu dari orang lain seperti pengalaman Pak Nusli tadi kan. Barang dari tetangga-tetangga kita atau ada produsen-produsen yang juga kewalahan saat ini umpamanya ya kita ajak berafiliasi itu kemudian berbagi hasil apakah dari dia ngasih diskon ke kita ataukah dia ngasih fee ke kita atau memang dia menetapkan harga kita yang menetapkan harga jual gitu kan. Nah dari situ kan kita ada keuntungan-keuntungan tapi yang jelas di masa-masa sekarang ini kalau Bu Sally menurut saya apapun bisnisnya itu harus diarahkan kepada digital bisnis atau online bisnis. Karena secara fisik itu agak sulit gitu ya. Dengan adanya distancing dan sebagainya, kemudian PSBB dan sebagainya, lebih baik diarahkan ke bisnis yang apapun jenis bisnisnya, tetapi diarahkan ke arah online ataupun digital gitu. Karena ini sangat membantu sekali. Toh sekarang ini media sosial juga banyak digunakan gitu ya. Kita pakai WA ataupun kita pakai Instagram dan sebagainya, itu juga sudah bisa digunakan sebagai sarana bisnis gitu kan. Itu kira-kira Pak, tambahan dari saya, Pak Doni, Pak Nusli, kemudian Bu Sally. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Semoga cukup membantu ya jawaban dari bapak-bapak yang hebat ini. Ada satu lagi Pak pertanyaan. Sebetulnya bukan ini lebih ke apa ya? Mungkin pernyataan dari Pak James. Banyak teman-temannya dia karena Pak James ini bekerja di bidang otomotif. Terus karena sekarang kondisinya sedang sulit, banyak dari pekerja teman-temannya itu yang bermanuver ke bidang makanan. Tapi bukannya malah untung, tapi malah jadi buntung gitu. Kira-kira sebetulnya apa karena itu tidak sesuai dengan passionnya mereka yang tadinya di apa namanya otomotif, terus tiba-tiba jualan makanan kan disangkanya jualan makanannya rasa owner deal gitu kan. Jadi kira-kira seperti apa sih sarannya yang bagus untuk mereka yang maunya untung, maunya bisa bertahan, tahu-tahu malah buntung gitu Pak. Oke, baik ya, menarik ya. Ini emang cerita pengalaman hidup ya, apa yang tadi dirasakan Pak Jem, dulu juga mungkin teman-teman yang lain termasuk saya juga pernah ngalami itu, baik diri sendiri ataupun ke orang lain. Itu manuver ke satu bisnis seperti yang tadi. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, nggak keputus ya? Ya, silakan Ya, lanjut. emang tadi ya kita jago badminton tiba-tiba beralih ke pemain golf itu berat banget ya kira-kira. Nah, emang diawali kalau kita mau masuk dunia baru, carilah gurunya, carilah jagoannya di situ. Ya, kita bukan jagoan di mana di lapangan tenis, ya cari guru di lapangan tenis, cari mentor kayak Pak Doni, ikut orang dulu dah gitu. Ya, kalau nggak jadi supir jadi kenek dulu deh. Gitu. Itu yang pelajaran yang paling gampang, magang dulu ya. Jangan langsung terjun bebas, itu masuk sama aja nyemplung ke lautan, di situ banyak hiu, banyak bajak laut, premannya banyak, ularnya banyak, kita nggak ngerti. Walaupun kelihatannya sepele. Itu yang tadi saya ceritakan, banyak teman saya cemplung uang sampai 1 miliar lebih. Wah, saya dulu manajer, saya mau bisnis cabai, saya bisnis lele, saya bisnis cacing, 3 bulan mati dia. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan bisnis otomotif? Ya, bisnis otomotif ini luas banget, Pak. Kalau Pak J memang masih cintanya ke otomotif, kalau kita lihat ya di pinggir jalan itu jualan otomotif ada 3 komponen besar, Pak. Sell, service, spare part. Bapak ambil salah satunya aja, Pak. Mau yang mana? Senang di jasanya atau senang di barangnya, Pak? Jasanya kita pecah lagi. Ya, Pak
Pak Jem senang di barang atau di jasa, Pak? Di barang, Pak ya. Di barang. Nah, barang kita pecah lagi, Pak. Di onderdil mobil itu mulai dari yang paling bawah, ban, pelek, ya, sampai bodi, sampai dalemannya. Dalemannya itu ada jok, ada aksesoris, ada tape, ada AC. Nah, Bapak senang yang mana, Pak? Kejar lagi, Pak, terus. Kita bisnis onderdil mobil yang namanya ujang pintu. Kalau Bapak pernah dengar si ujang pintu, cuman pintu doang. Atau ujang kumis yang nangani kaki-kaki. Kaki-kaki doang. Ada yang khusus aki saja, ada khusus AC saja. Itu aja udah hidup, Pak. Ada yang khusus ban saja, Pak. Jualnya apa? Jual angin, Pak. Iya. Modalnya kompresor gitu. Atau sekarang Bapak memang tertariknya di jasa untuk ganti oli, servis ringan ya. Nah, orang kan mobilnya nggak bisa keluar, nggak bisa gerak. Bapak jemput bola, Pak. Tawarin, Pak. Bapak mau ganti oli, udah kita ganti oli di rumah Bapak. Tenang, Pak, kita beresin. Kita tinggal bawa dongkrak aja. Modal Bapak kalau punya motor yang 3 roda itu, Iya. itu udah bisa jalan gitu. Tapi kembali lagi, Pak. Saya juga punya anak yang senang di otomotif. Setelah saya tanya otomotif, waduh luas banget. Mau kemana? Sel service spare part. Gitu. Mau ke body juga luas. Apakah dia di body paintingnya, body repairnya, apakah dia untuk polet-poletnya saja? Ada suatu toko yang ngurus polet aja, Pak. Masang stiker aja. Hidup, Pak. Betul, Pak ya? Iya. Nah, kalau Bapak tetap bertahan di situ, insya Allah tidak sulit. Kenapa? Karena Bapak sudah punya basic pengalaman. Pak Jem udah berapa lama, Pak, di sana? Saya kurang lebih dari tahun 2010 ya, Pak ya. Tapi saya baru terjun lagi ke bidang sales. Saya khususnya di Auto 2000, Pak. Toyota, Ya. Pak. Berarti kan network Bapak udah luar biasa itu. Itu bisa Bapak bisa gali mereka butuh apa nih dalam kondisi pandemik, apa perlu cuci, Bapak datang sana cuci bawa kompresor gitu ya. Bapak butuh dia ditolong dicekin mobil saya nih mati-mati nih, atau gara-gara ketiduran berhari-hari sekarang jadi sarang tikus umpamanya. Banyak, Pak, peluangnya, tapi sebaiknya Bapak lakukan riset dulu, Pak. Need and want, apa yang dia butuhkan, apa yang diinginkan, bahwa Bapak keluarkan tuh produk, barang atau jasa yang dia butuhkan. Jangan kita berburu ke hutan, bawa senjata, langsung kita cari binatangnya. Tetapkan dulu binatangnya mana, Pak. Oh, saya mau binatang buas. Di hutan itu luas banyak, Pak, buas. Ular buas. Harimau juga buas. Buaya buas. Alat tangkapnya, alat tembaknya beda. Umpannya beda, Pak. Nah, Bapak mau yang mana? Tetapkan dulu target market yang jelas. Kalau Bapak orang marketing pasti paham banget nih bahasanya. Ya, jangan sampai pas sudah bawa senjata, mau berburu apa? Wah, itu saya mau berburu harimau. Oh, kenapa bawa basoka? Oh, kegedean lu alatnya gitu. Kira-kira semoga bisa menjawab. Terima kasih, Pak Jen. Siap. Terima kasih, Pak Nusli. Gimana, sudah jelas ya, Pak James? Iya, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak Nusli, Pak Doni. Menurut Bapak-Bapak, di antara bisnis properti dan bisnis saham, manakah yang paling menguntungkan di masa pandemi ini? Nah, ini mangga Pak Doni nih bidangnya nih. Ya. Ya, boleh saya jawab ya, Pak Nusli, Silakan, Pak. izin. Sebenarnya properti dan saham tuh dari sudut jual beli hampir sama. Properti nggak bisa dipecah, saham bisa dipecah gitu. Anggaplah perusahaan, kalau jual rumah dan jual ini bukan ke sana arahnya ya, atau jual office lease dan sebagainya di masa work from home atau di masa pandemik ini agak kurang ya. Cuman masih ada yang mau karena dia kalau itu murah sekali dia mau. Kalau saham memang dia anjlok sekali, ya IHSG juga anjlok bahkan di bawah zaman saya kan pas lagi dari 1.000 ke 5.000 terus ke 6.000, sekarang kurang dari 6.000 bahkan di bawah 5.000, serem sekali ya semua. Nah, karena saking murahnya, tapi yang punya perusahaan itu nggak yakin sekecil itu nilainya, maka kemarin di buyback. Di buyback tuh Mandiri semua membeli kembali sahamnya. Ya, hal-hal seperti itu. Karena dia yakin nanti pada saat ini krisis ini berakhir, dia mendapatkan harga murah. Nah, kadang-kadang kita juga perlu ikutin. Kalau misalnya kita tahu nih ada Mandiri mau melakukan buyback atau ada orang melakukan saham besar dari big users. Big user itu misalnya perusahaan asuransi atau perusahaan
dana pensiun yang membeli saham dalam jumlah besar, kita ikut beli di sana. Kita ikut beli di sana. Itu kalau untuk invest ya, walaupun sekarang ini kan invest nih sangat orang tuh sangat hati-hati, prudent karena ada ketidakpastian di masa depan. Tapi kalaupun kita berniat untuk naruh investasi, ya yang investasi kan prinsipnya gini, belilah pada saat harga itu masih sangat rendah, juallah pada saat harga itu lagi tinggi kan gitu, pada naik. Kita yakin sekarang ini lagi jatuh-jatuhnya, kita beli, mana yang paling jatuh di antara properti dengan saham. Kalau saham itu yang tadi saya cerita, seperti Mandiri, seperti saham-saham blue chip yang karena banyak ditinggal oleh investor asing, sentimen karena krisis ini, kita beli di situ sahamnya. Tapi kalau kita juga melihat dari bisnis properti, misalnya ada yang lagi sangat membutuhkan uang dan sebagainya, tiba-tiba jauh sekali di harga pasar, ya kita invest di situ bisa kalau dengan nilai yang sama. Tapi kalau membeli properti kan pasti besar tuh, membutuhkan uang besar. Misalnya kita ditawarin properti, ada misalnya apartemen di mana harganya murah, tapi semurah-murahnya masih standar lah 500 jutaan gitu. Nah, lalu dibandingkan kita memilih ada saham yang sedang jatuh sekali, misalnya saham misalnya blue chip atau saham BUMN, yang sebenarnya BUMN ini juga sehat, begitu-begitu kan, apalagi dia milik negara, tapi kita nggak sampai 500 juta, paling dengan 100 juta juga sudah sangat signifikan kalau kita beli. Kalau untuk invest, ya lebih baik ya beli saham itu gitu. Kalau saham kan bisa dipecah dibandingkan properti. Paling itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau memilih mana yang lebih baik, kalau untuk memilih yang lebih baik adalah mana yang paling sebenarnya nilainya baik, tapi dinilainya under price itu masih di bawah harga jauh sekali. Kira-kira itu. Oke, Pak. Atau tambahan dari yang lain, silakan. Oke, ini ada satu lagi tambahan pertanyaannya dari Ibu L. Apakah akan ada perubahan model rekrutmen pada saat perusahaan setelah pandemi berakhir ini? Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Nusli ya, Pak. Silakan Pak Nusli. Jawabannya iya. Kenapa iya? Zaman berubah dengan perkembangan teknologi dan perilaku serta kebutuhan perusahaan juga tentang kompetensi SDM juga berubah. Spesifikasi karyawan tahun dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu berbeda dari setiap tahunnya. Ya, saya kasih contoh dulu. Zaman dulu minimum orang kalau mau kerja harus bisa ngetik 10 jari. Betul? Sekarang nggak perlu lagi. Yang penting lu bisa komputer. Tapi sekarang komputer nggak cukup. Ya, kalau dulu cukup bisa WS Lotus. Sekarang nggak cukup WS Lotus. Dia harus bisa menggunakan media internet. Ya, media kita bisa berinteraksi kayak sekarang nih, kayak Zoom ya. Nah, terus kemampuan bahasa Inggris lebih diutamakan. Nah, berjalannya waktu dengan digital marketing ataupun pengguna internet makin pesat, itu menjadi kebutuhan dasar untuk merekrut karyawan. Kemampuan dia berinovasi, kemampuan di bidang data, kemampuan kecerdasan intelijennya di bidang IT, ini sangat-sangat banyak dibutuhkan. Makanya sekarang orang-orang dengan basic pendidikan berkaitan dengan IT ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Apalagi perusahaan yang udah tua-tua, dia udah tahu tuh jadul, mereka agak susah untuk beradaptasi dengan cepat. Mereka mendingan langsung cari anak-anak muda yang punya kemampuan di bidang internet yang lebih baik. Nah, ada juga sekarang ada perubahan fenomena. Perusahaan-perusahaan malah ada yang tidak mau tahu kamu lulusan apa, detailnya apa, ya. Tapi dia punya kompetensi, oke, saya rekrut dengan bayaran mahal. Itu sudah terjadi seperti di Amazon ataupun di Alibaba. Ya. Jadi kembali lagi, tolong kalau kita untuk menjadi seorang tenaga kerja di sebuah perusahaan, kompetensi inti kita ini harus dipertajam, harus diperkuat. Ya, jadilah spesialis, jadilah expert di bidangnya, dan lengkapi, seperti Pak Doni bilang, lengkapi kompetensi-kompetensi tambahan yang dibutuhkan di zaman itu dan dibutuhkan oleh job desk yang mau kita pilih. Karena di perusahaan itu luas sekali. Ada bagian marketing, ada bagian produksi, ada operasional, ada bagian HRD, ada bagian GA, ada bagian IT, dan lain-lain. Anda mau masuk yang mana? Dan setiap posisi itu membutuhkan spesifikasi khusus. Nggak bisa kita mau masuk ke dunia kerja, kamu mau masuk apa? Apa aja lah, pokoknya saya bisa kerja, saya bisa dapat gaji sih. Itu yang ada kita ditendang aja sama HRD. Atau kita mau main sepak bola, oh saya mau main bola nih. Ya, kamu senang bola? Iya, senang bola. Kamu bisa bola? Bisa bola. Posisinya di mana? Apa aja lah.
Mau jadi kapten boleh, mau jadi kiper boleh, mau jadi pelatih juga boleh. Yang ada kita usir. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Bu El. Oke, karena kita juga sudah selesai sesi tanya jawab dan pemaparan presentasi dari Pak Nusli, materinya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan juga memberi pencerahan untuk kita semua ya. Sebelum sesi terakhir, maksudnya sebelum saya akhiri, saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nusli, bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sesuatu yang selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Untuk itu kita harus selalu menjadi fleksibel dalam menghadapi segala perubahan zaman ini. Seperti itu ya Pak, kurang lebih. Dan satu lagi, kompetensi harus diasah sesuai passion-nya kita. Begitu. Oke, terakhir sebelum kelas ditutup, saya minta izin lagi untuk dibuka videonya, karena kita akan screenshot foto, dan saya minta izin nanti fotonya untuk di-upload ke channel YouTube-nya Antawijaya. Oke, nanti saya kasih aba-aba kalau sudah siap. 1, kasih senyum yang paling manis seperti kemarin. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Kita boleh ekspresinya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah setia mengikuti acara. Terima kasih dari semuanya. hari Rabu kemarin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita Amin, semua. amin, Semoga kita semua bisa tetap bertahan di masa pandemi ini. Amin. Amin. Sukses buat semua. Oke, semoga Semoga tetap sehat. PSBB ini bukan hanya pembatasan sosial berskala besar, tapi pemasukan saya dan bertahan gitu ya Pak. Oke, akhir kata saya tutup. Memang suka kayak ada yang ngeganjel. Aku pikirkan Berbuka puasa. aku kayak gitu. Ketemu lagi di kelas webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Bapak Ibu semua. Amin.